Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode berapa? 1069, Pak. 1069 ya. Ya. Ayo Pak Yehuda, kita mulai. Baik, Pak. Yang pertama dari seorang pria usia 65 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Papua, jemaat dari gereja Protestan. Iya. Saya penggemar Bapak Pendeta Erastus sejak 2 tahun lalu. Ini pertanyaan kedua. Saya suka dengan ajaran monoteisme karena didukung banyak ayat Alkitab. Sedangkan ajaran Trinitas hanya sedikit ayat yang mendukung. Iya, kadang-kadang ayat pendukungnya pun juga Dipaksakan. apa? Dipaksakan. Dipaksakan. Iya. Terus? Permohonan saya adalah ceritanya begini, Pak Pendeta. Anak saya lulusan kedokteran di salah satu universitas dalam negeri. Selanjutnya menikah di luar negeri, di Inggris, dan juga melamar kerja sebagai dokter di sana, di salah satu rumah sakit di Inggris. Tes 1 dan 2 sudah lulus, tinggal proses registrasi. Ada sedikit masalah karena ada dokumen dari Indonesia yang kurang sesuai dengan permintaan di sana, di Inggris. Sehingga masih mendapat kesulitan. Tolong bantu dalam doa Pak Pendeta Erastus agar diberikan jalan keluar untuk bisa diterima sebagai dokter di Inggris. Sekian dan kiranya Tuhan memberkati Bapak dan tim selalu. Tolong tim ini hubungi Bu Dewi. Ya? Betul ya? Ya. Tim pasti kita dukung ya. Ngerti? Maksud saya? Oke. Hubungi orang kita ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 17 tahun. Sebentar. Ya. Kami akan bantu dalam doa dan kami akan menghubungi, memberikan saran-saran. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 17 tahun, seorang mahasiswi di Sumatera Utara, jemaat dari gereja Karismatik. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya Pak, kenapa ya Pak ketika saya berdoa dan menyembah, saya sering tidak fokus dan pikiran saya menghayal kepada hal-hal yang konyol atau masalah yang saya sedang hadapi. Itu sudah biasa. Dulu waktu muda kita begitu. Untuk bisa fokus kepada Tuhan itu perlu latihan. Nah, kalau pikiran mengembara, yang saya sarankan menyembah Tuhan. Terus. Padahal saya berusaha untuk serius dan ingin merasakan hadirat Tuhan ketika saya menyembah. Terkadang hal itu membuat saya sering jenuh untuk berdoa Pak, karena perasaan saya terasa kosong. Menyembah. Dan kamu latihan ikut doa Om Eras setiap pagi jam 5 WIB. Kamu akan bisa belajar menyembah di situ. Dan menurut saya hal itu tidak menghormati Allah Yahweh. Betul. Apa yang saya harus lakukan ya Pak? Nah, ini nasihat saya sudah jelas ya. Ya. Oke. Sampai ketemu setiap pagi jam 5 WIB. Ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Amin. Berikutnya dari seorang pria usia 53 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jawa Barat, Ya. jemaat online GSKI. Yo. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, Bapak rohani dan mentor saya yang dikasihi Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pengajaran dari Bapak Eras yang dapat mengubah mindset dan hidup saya tentang iman Kristen yang benar dan pengajaran firman yang murni. Amin. Saya sudah 4 bulan ini mengikuti pengajaran Bapak Eras melalui channel truth.id. Saya mengikuti ibadah online GSKI di mana Bapak Eras yang berkhotbah, doa pagi, abam, doa puasa, doa malam, dan lain-lain. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya bisa menemukan pengajaran firman Tuhan yang benar dan murni. Karena jujur saja sebelumnya saya berjemaat online di... sebelum berjemaat online di GSKI, saya beribadah di salah satu gereja karismatik. Tapi saya tidak puas dengan gereja tersebut karena terasa hambar pengajarannya atau khotbahnya. Ya, biasanya ini Iya. perpuluhan terus nih gereja ini. Terus. Sehingga iman saya kurang bertumbuh karena hanya mengajarkan tentang teologi kemakmuran dan persembahan semata. Oh iya benar kan. Saya belum membaca soalnya. Terus. Dan ini sangat berbeda dengan pengajaran dan khotbah-khotbah Bapak. Singkat kata, saya merasa sreg dan senang dengan khotbah-khotbah Bapak. Sepertinya sayang kalau saya lewatin karena khotbah-khotbah Bapak sangat mengubah karakter saya. Pertanyaan saya, apakah saya bisa dikirimi buku-buku khotbah dan lagu-lagu rohani karangan Bapak Eras? Maaf apabila terlalu panjang tulisan saya. Terima kasih buat Pak Eras dan tim Abam yang berkenan membaca tulisan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan kirim buku-buku saya. Ya. Terutama buku-buku yang baru. The Enlightenment atau apa. Tolong kirimin. Ya. We love you, Pak. Bapak seperjuangan dengan kami. Senang kalau kami mendengar banyak orang diubah oleh pelayanan truth.id. Ya. Oke, puji Tuhan. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 2 orang anak, jemaat online GSKI. Ya, artinya dia ikut kebaktian tapi di luar, tidak onsite, mungkin di luar kota atau di luar negeri. Ya. Begitu ya.
Terus. Shalom Bapak Pendeta Erastus, Bapak rohaniku yang kekasih. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di episode 999. Ini perihal orang yang rindu hidup benar dan mengerti firman. Roh Kudus akan berbicara kepada orang tersebut. Terus. Mohon memberikan pencerahan Pak, karena saat ini saya sedang bergumul soal percakapan. Pak Eras pernah katakan setiap kata sia-sia dan harus dipertanggungjawabkan. Ini dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ya. Pertanyaan saya, apakah orang berbicara secara logika atau secara umum berbicara tanpa pimpinan Roh Kudus, apakah itu dosa? Jadi kita itu bukan menjadi manusia yang dikendalikan seperti robot. Ya. Tapi kita belajar firman Tuhan sampai kita punya kecerdasan. Namanya spiritual quotient. Kecerdasan rohani. Apa yang patut kita ucapkan. Bercanda pun bukan tidak boleh, tapi tidak melukai orang. Ya, itu kecerdasan rohani, itu kecerdasan yang seirama dengan Roh Kudus. Oke, saya kira itu saja ya. Teruskan. Seperti contoh yang saya alami saat ini Pak. Pada saat berbicara di depan umum atau saat rapat di kantor, ngobrol sama rekan kerja atau sama orang-orang yang saya jumpai, saya merasakan ada hadirat Allah saat percakapan itu, Pak. Ya, mestinya begitu. Itu 24 hours in the presence of God. 24 jam di hadapan Allah. Terus. Tapi lama-kelamaan hadirat Allah langsung hilang. Ketika kita mulai bicara sembarangan. Kalau tidak, nggak hilang. Ya. Saya tentu pelajari hal ini. Ya. Terus. Dan biasanya saya langsung berbicara spontan dengan lawan bicara tanpa banyak berpikir. Iya, yang saya karena ingin menjadi pengkhotbah yang baik, saya kalau salah bicara hari-hari, saya nanti di mimbar saya salah. Jadi saya berhati-hati. Nah itu saya menjaga hadirat Tuhan. Tapi kadang-kadang meleset lalu jadi tipis hadiratnya. Di mimbar pun juga khotbah saya bagus, tapi di pertengahan saya mengucapkan kata yang tidak patut, jadi tipis hadirat Tuhan. Terus. Apakah itu dosa, Pak? Dosa dalam arti meleset ya, bukan sesuatu yang melanggar moral, tapi seharusnya tidak meleset. Belajar untuk tepat. Kalau saat percakapan itu membahasnya soal duniawi, seperti dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 13, perihal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, langsung Roh Kudus mengingatkan dan saya diam saja saat percakapan itu, karena saya takut terjebak. Bagus, itu juga saya alami. Kita sering terjebak. Saat mulai terjebak, Roh Kudus ingatkan, jangan ikut membicarakan apa yang tidak patut dibicarakan. Dijelaskan dalam Yakobus 4 ayat 4, yang sampai saya bersahabat dengan dunia dan menjadi musuh Allah. Pak. Iya, tapi kalau Anda nggak sampai seperti ini rasanya ya. Bersahabat dengan dunia, kalau orang pikirannya itu duit, mesti punya mobil, villa, dan lain-lain ya. Pikirannya tertuju pada barang-barang dunia, model baju, arloji, gitu. Terus mohon memberikan pencerahan Bapak Rohaniku mengenai hal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. saya memberitahu Anda hebat aja. Ya. Anda pria hebat yang akan menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Anda harus melayani. Ya, oke, teruskan. Dari seorang pria usia 33 tahun, menikah tinggal di Jawa Timur. Shalom, saya mau bertanya arti 1 Korintus 15 ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Apa maksud dibaptis bagi orang-orang mati? Nanti kita akan lihat latar belakangnya dalam bahasa aslinya. Kita tidak jawab sekarang, takut kita salah. Ya. Kepada Andrian, pria usia 33 tahun, perlu Anda ketahui bahwa pertanyaan ini baru kami jawab spontan. Jadi kalau pertanyaan doktrin, itu kami harus cek dulu. Bahasa asli dan lain-lain. Supaya kami tidak salah. Tapi kalau bersifat pastoral, wah kami langsung jawab. Atau pertanyaan doktrin yang kami sudah bisa menjawabnya, biasanya kami langsung akan menjawabnya. Ya, oke. Kita teruskan dengan pertanyaan berikut ya, dari pria usia 18 tahun ini. Iya. Dari pria usia 18 tahun bekerja jemaat dari salah satu gereja karismatik. Ya. Shalom Om Eras dan semua tim Abang. Sebelumnya saya adalah pelayan mimbar di suatu gereja yang dulu Om besarkan dan sekarang sudah berdiri sendiri. Jujur Om, dari saya umur 11 tahun di sekolah minggu sampai sekarang, saya menjadi pelayan mimbar, yaitu bermain musik. Saya hanya dengar Om Eras dan saya meneladani Om Eras sebagai Bapak Gembala yang Tuhan berikan kepada saya. Namun di balik itu saya adalah orang yang sangat ambisius Om.
Sampai-sampai saya tertipu oleh iblis dengan jalannya. Tahun kemarin saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan meninggalkan pelayanan di gereja demi ini. Tanpa saya memperhitungkan bahwa ternyata saya masuk dalam rencana iblis. Kerjaan yang saya dapat bukanlah kerja sesuai di perjanjian awal. Job desk saya adalah meretas data orang atau sebutan lain cybercrime. Jujur Om, saya sangat menyesal, ini bukan yang saya inginkan. Apakah Tuhan masih terima saya Om? Dan apakah uang yang saya dapat ini masih baik adanya untuk orang tua saya? Karena saya sudah berjanji kepada Tuhan untuk tidak menginginkan apapun dari sini, karena di sini saya jadi melukai Tuhan setiap hari. Kalau ini pekerjaan melanggar hukum, bahaya. Ya. Pak Yehuda nanti hubungi. Iya, siap. Ya, Baik. kita lindungi dia, jangan jatuh ke dosa ya. Ya. Oke, teruskan. Tolong bantu doakan saya Om Eras sampai saya bisa menyelesaikan semua dan pulang ke hadirat Bapak Elohim Yahweh lagi. Kami akan dampingi. Ya. Ya, teruskan. Tuhan berkati Om dan semua tim Abang. Terima kasih. Amin. Berikutnya dari seorang pria usia 40 tahun belum menikah tinggal di Jawa Barat, jemaat online Truth.id. Shalom Pak Erastus dan tim Abang. Saya saat ini belum bekerja dan hanya bantu jualan makanan online adik saya di rumahnya dan menjaga mama saya yang sudah susah untuk berjalan. Saat ini saya takut akan masa depan saya. Penghasilan saya hanya dari pemberian adik saya yang tidak seberapa, makan dan tidur di rumah adik saya. Kadang ada keinginan untuk coba kerja di luar negeri, tapi saya masih kepikiran akan mama saya yang tidak bisa ditinggal lama. Rasanya kamu jangan keluar negeri karena harus jaga mama. Kamu juga punya masalah-masalah pribadi yang tidak kamu kemukakan di sini. Iya. Oh ya, ini belum saya baca ya. Coba Iya, Pak. baca Iya. dulu. Ini Masalah agak pribadi. sensitif. Enggak, tapi ini aku udah menjawab. Ini ada masalah psikologi dan masalah dorongan-dorongan daging yang terlalu berlebihan. Coba baca lagi deh. Ini dibaca aja semua Pak ya. Saya juga malu Pak. Saya juga malu Pak sudah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Karyawati. ya dengan mantan karyawati adik saya yang sekarang wanita ini sudah jadi PSK. Awalnya saya ingin coba membujuk agar wanita ini tidak kerja seperti itu, tapi saya malah terjatuh dengan wanita ini. Sekarang wanita ini sudah pulang ke kampungnya dan sering minta uang ke saya alasan buat makan. Saya sering kasih dan saya coba kasih uang bulanan lewat keluarganya agar wanita ini tidak berangkat ke Jakarta lagi supaya tidak kembali ke profesi yang lama. Sebenarnya ini cara-cara yang salah. Ya. Kamu terikat sama dia. Kasih saja modal. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, jadi orang baik-baik, kamu jadi suaminya bisa. Tapi kalau wanita pernah jadi PSK itu biasanya rusak. Tapi pria ini juga punya masalah pribadi yang tidak dikemukakan di sini. Kamu punya masalah pribadi. Rasanya kamu mestinya nanti dagang makanan juga. Tapi tidak ikut adikmu, kamu jualan sendiri. Kamu bisa. Oke, teruskan. Apakah yang saya lakukan ini benar Pak? Dengan kasih uang ke wanita ini. Saya takut akan masa depan saya dan malu kepada Tuhan Yesus yang sudah baik kepada saya, dan saya sudah mendukakan Roh Kudus dengan kelakuan saya ini. Iya, kamu masih berharap suatu hari kamu masih bisa hubungan dengan wanita ini. Dan kamu menikmati dalam fantasi. Dan itu membuat kamu terikat dalam dosa. Terus. Saya padahal miskin, pengangguran, tapi sok bantu orang dengan kasih uang ke wanita ini. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya sudah lelah dan bingung dengan keadaan hidup saya yang seperti ini. Seperti yang tadi saya katakan, kamu tidak boleh terus-menerus begini. Kamu bisa membantu, kasih modal, lalu kau berkata, saya nggak bisa bantu lagi. Kalau kamu nggak punya modal, kamu beritahu, saya nggak bisa bantu lagi. Kalau dia bisa bertobat dari wanita baik-baik, mengapa kamu tidak menikah dengan dia? Kalau dia jadi wanita baik-baik. Saya cuma bertanya dalam hati ini, berapa lama dia jadi PSK? Rasanya nggak lama jadi PSK. Mungkin hanya beberapa bulan atau beberapa tahun, setelah itu dia berhenti jadi PSK. Karena dia tahu bahwa kehidupan seperti itu tidak baik. Ya tentu harus hati-hati, dia kena penyakit nggak? Kalau kena HIV itu bahaya sekali. Ya. Tapi kalau dia bisa bertobat, juga bisa jadi wanita baik-baik sebenarnya. Tapi yang saya sedang pikirkan itu keadaan kamu pribadi. Kamu punya masalah kejiwaan juga yang tidak mudah diselesaikan. Tapi saran saya tadi, kamu harus punya usaha sendiri dan itu dagang makanan. Ya, kamu keluar negeri tidak menyelesaikan masalah dan tidak mudah keluar negeri.
ya. Sebab kamu harus nunggu mama. Oke, ya teruskan. Hidup ini tragis ya. Hidup ini tragis. Aduh. Iya. Aduh, kita itu menjawab Abam itu jadi seringkali capek. Apa? Masgul. Iya, teruskan. Ya, berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, memiliki 3 orang anak, tinggal di Jawa Timur. Ini jemaat dari salah satu gereja Karismatik. Ya. Injili karismatik ya? Injili apa ya? Iya. Injili karismatik ya. Terus? Shalom Bapak Eras, Pak, saya sangat diberkati dengan suara kebenaran dan Abam. Jangan parkir di dunia, jangan berhalakan masalahmu. Itu kata-kata yang membuat kami dimampukan menghadapi realita hidup yang tidak mudah ini, Pak. Saat ini mungkin kami bahagia, tapi tiba-tiba besok bahagia itu bisa hilang seketika. Hari ini kami memiliki semua, tapi tiba-tiba semua bisa hangus dengan begitu saja, dan masih banyak lagi bagian dari hidup ini yang begitu saja tidak bisa dipertahankan, selain Tuhan saja yang segalanya. Ya. Pak, hari-hari ini saya diuji dengan anak-anak saya yang lagi berproses dalam hidupnya masing-masing. Namun karena nasihat Pak Eras, jangan berhalakan anak-anakmu. Itu yang membuat kami dikuatkan. Saya akan tetap berdoa buat mereka semua, jangan sampai hidupnya direbut oleh dunia ini. Dan saya akan hadapi dengan hidup kudus bersama suami. Mantap. Ini mantap sekali. Ya. Terus? Pak, saat ini saya juga bergereja di mana orang-orangnya sangat tidak setuju dengan ajaran Pak Erasus yang katanya Bapak sesat. Puji Tuhan, saya menghadapi ini jauh lebih berhati tenang. Saya bersama suami dan anak, kenapa tidak bisa meninggalkan gereja kecil ini? Sebab di sana masih banyak jiwa yang tulus dan butuh kekuatan. Di sini kami bisa berpraktek kasih yang suara kebenaran ajarkan. Kami setiap hari tidak pernah lepas dari khotbah-khotbah Pak Eras. Setiap malam ada rindu yang dalam untuk berdoa pada Tuhan. Dalam kesesakan hidup ini, khotbah-khotbah Bapak sangat menguatkan kami di dalam Tuhan. Terima kasih True.id, Bapak Erasus dan hamba Tuhan yang lainnya. Kalian perpanjangan tangan Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Diberkati pelayanan Bapak Erasus Sabdono. Sehat selalu ya Pak, doa kami sekeluarga buat Bapak Ya. dan keluarga. Terima kasih. Di mana? Nggak disebut di Dia mana ya? tinggalnya hanya di Jawa Timur begitu Pak. Tetaplah di gereja itu dan menjadi berkat. Tidak usah mengatasnamakan saya waktu mengajar, nggak sebut-sebut nama saya. Gereja-gereja ini menyebut saya sesat, sebenarnya juga saya tidak tahu alasannya apa. Ya. Kalau saya ditanya, saya jawab. Ya. Tapi kamu melihat kalau ada orang mengatai saya sesat, roh apa yang ada padanya? Ya. Saya sudah melihat berkali-kali orang yang mengatai saya sesat. Rohnya tidak baik. Coba lihat perilakunya. Kalau dia punya Roh Kudus, dia tahu roh apa yang ada pada saya. Tapi jangan dilawan. Ajarkan kebenaran. Suatu ketika dia tanpa sengaja melihat YouTube, dia mendengar khotbah saya, ternyata nggak sesat. Nah itu sudah beberapa kali ya, atau banyak kali kejadian itu. Yang penting jadi kesaksian. Ya, oke. Tuhan berkati, puji Tuhan. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 42 tahun, menikah tinggal di Kalimantan Tengah. Shalom Pak, saya jemaat dari salah satu gereja. Gereja kami baru saja pindah ke gedung baru, walaupun masih belum 100% selesai bangunannya. Kami harus pindah dari ruko yang disewa selama ini untuk beribadah karena sewa rukonya naik terus setiap tahun. Dengan bantuan jemaat, berbagai pihak, dan juga bantuan Pak Eras, kami akhirnya pindah dan bisa ibadah walau fasilitas masih banyak kurang. Tapi puji Tuhan, ibadah masih bisa terlaksana dengan baik. Barusan kami terkejut mendengar kabar bahwa bangunan gereja yang baru kami tempati ini kemalingan. Keyboard, gitar bass, gitar listrik adalah beberapa alat musik yang hilang. Atas saran beberapa jemaat, gembala kami akan melaporkan kehilangan ini ke kantor polisi. Yang mau saya tanyakan, kenapa semua ini diizinkan terjadi di saat kami masih sangat memerlukan dana untuk pembangunan gedung gereja? Kenapa Tuhan seperti tega membiarkan? Padahal Tuhan tahu kami belum bisa menyediakan dana buat membeli CCTV ataupun untuk menggaji orang tertentu untuk menjaga keamanan bangunan gereja beserta isinya. Saya bersedih karena kejadian ini. Tuhan pasti tahu perjuangan gembala serta semua jemaat untuk bisa pindah ke bangunan baru ini. Tetapi kalau boleh saya bilang masih juga kena apesnya. Ya. Di saat begitu banyak keperluan untuk membenahi bangunan, hal ini harus terjadi. Pelajaran apakah kira-kira yang ingin Allah Bapa beritahukan dengan semua peristiwa yang terjadi ini? Mohon pencerahannya Pak Eras, terima kasih. Tidak semua kejadian itu bisa dijawab. Ya.
Kalaupun saya bisa menjawab, mungkin saya tidak akan mengemukakan kalau ini menyangkut Iya. nama orang, gembala, ya. Tapi saya salut, saya apresiasi kepedulian ini wanita, Bu, ya. Iya, wanita, Pak. Biasanya nih yang gini-gini ini wanita nih baunya, ya. Iya, usianya 42 tahun. Nada-nadanya wanita. Saya nggak perhatikan, ya. Tapi dari nadanya kelihatan, ya, wanita. Saya tahu, saya kenal gerejamu, pendetamu. Rupanya pendetamu cerita saya mendukung, ya. Iya. Saya akan memperhatikan. Pertanyaanmu juga sebenarnya isyarat saya untuk menanyakannya apa yang bisa kita ikut memikul beban. Iya. Aduh, bisa-bisanya, ya. Rasanya di antara alat sound system kita yang beri deh. Dulu, Iya. kalau nggak salah. Saya nggak tahu LCD-nya diambil nggak. Oke. Saya nggak bisa menjawab dan saya tidak akan menjawab. Cuman saya salut kamu peduli dan pertanyaan kamu tanpa kamu sadari kamu memberitahu. Help. Oke, we love you. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan pendetamu atau pekerjaan kamu sendiri. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 43 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Kalimantan Barat. Ya. Jemaat dari gereja Protestan mungkin, Pak, ya. Ya ini Protestan juga Injili juga. Injili, ya. Shalom Bapak Erasus, saya mengenal Bapak melalui True.id. Pak, dari lahir saya sudah diserahkan ke dukun karena sakit-sakitan. Orang tua kami walaupun ke gereja tetapi sering minta petunjuk dukun. Kebetulan paman kandung dari ibu saya adalah dukun tapi sudah meninggal. Waktu SMA saya tinggal di rumah keluarga yang saya panggil kakak di daerah Medan dan sudah mengenal Tuhan. Saya pernah dibimbing untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Namun ketika kuliah saya pindah ke kota lain. Ketika kuliah saya sering ketindihan dan membuat saya agak stres karena sangat berat rasanya. Ketika libur saya kembali ke kampung dan menceritakan tentang hal tersebut kepada ibu saya dan membawa saya ke dukun yang masih pamannya ibu saya. Saya memanggilnya Opung dan dia memberi saya jimat. Opung ini mengatakan bahwa sebenarnya hati saya bertentangan dengan jimat tersebut. Namun tetap diambil ibu saya dan saya tidak mau memegangnya karena takut. Singkat cerita, setelah lulus kuliah, saya kembali ke Medan, tempat kakak saya yang dulu menuntun untuk terima Yesus. Saya mengikuti tes calon pegawai negeri sipil, CPNS, sampai 5 kali, tapi gagal. Dan kalau ada pun teman pria mendekati, tidak ada yang serius. Tapi kalau ada laki-laki yang serius, saya yang tidak suka. Waktu itu umur saya sudah sekitar 28 tahun. Akhirnya saya akui sama kakak saya tentang jimat itu dan kakak sangat senang. Akhirnya dengan petunjuk beliau, jimat itu saya minta sama ibu saya dan saya bakar. Tapi sebelumnya kakak saya sudah berdoa untuk saya ketika di Medan. Setelah kejadian itu saya ketemu jodoh saya menjelang usia 30 tahun. Kami menikah 2011 dan dikaruniai Tuhan anak pada tahun 2015 dan 2016. Anak saya yang nomor 2 sekarang sudah 7 tahun lebih belum bisa bicara dan sedang terapi. Apakah itu akibat dosa saya ya Pak? Atau dari orang tua saya? Karena yang saya lihat mertua saya adalah orang beriman dan takut akan Tuhan. Kadang-kadang itu ya anak begini itu ada unsur kuasa gelapnya juga. Ya. Ya, terus? Oh ya Pak, adik saya laki-laki paling kecil pernah tinggal di rumah kami untuk kuliah. Adik saya ini tidak mau bicara jujur, dia kuliah dari rumah, tapi setelah diselidiki oleh suami ternyata sudah setahun tidak kuliah. Setelah ketahuan dia banyak mengurung diri, seminggu kemudian dia meninggal bunuh diri. Waduh. Jujur Pak, saya agak cerewet dulu sama adik saya ini. Sebenarnya tujuannya untuk kebaikan dia. Saya bilang jangan main game, baca buku di perpustakaan, tapi banyak alasannya. Karena adik saya meninggal seperti itu, ibu saya membenci saya dan sempat lebih 2 tahun tidak mau komunikasi. Ini sebenarnya akibat dari keterikatan dengan okultisme. Saya khawatir ibunya itu terikat dengan perjanjian roh jahat. Ya. Mesti diputuskan anak cucunya. Ya. Terus kan? Ketika ada pesta di pihak suami, kami pulang kampung dan sempatkan ke rumah ibu saya.
walaupun sikapnya masih dingin. Saya pernah dengar dari tetangga kalau adik saya ini dulu mau digugurkan ibu saya karena beliau sudah tua dan kami sudah banyak, ada 6 orang. Adik saya itu nomor yang ketujuh, anak ketujuh. Namun tidak berhasil dan terlahir laki-laki. Ibu saya sangat senang dan agak memanjakan adik saya. Walaupun nakal, tapi ibu saya terkesan membiarkan. Apa yang saya alami ini semua karena dosa saya di masa lalu ya Pak. Bagaimana dengan ibu saya sudah 70 tahunan? Kalau kita bilang jangan ke orang pintar, diiyakan. Tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan di kampung sana. Ibumu sudah susah berubah. Terus? Abang saya laki-laki juga ada yang belum menikah sudah 44 tahun lebih dan bersama ibu kami. Dia sering membentak ibu kami. Kembali ke diri saya Pak, kami tinggal di daerah yang tidak ada angkutan umum. Jadi kalau kemana-mana harus minta tolong suami antar. Saya sudah belajar bawa motor, tapi kalau di keramaian saya gugup. Kata suami, di dalam diri saya ada yang belum beres, makanya tidak bisa tenang. Apakah ini juga akibat dari dosa-dosa masa lalu? Ya, tidak tenangnya bukan karena kuasa gelap, bisa karena memang Anda punya satu keadaan kejiwaan tidak bisa di keramaian misalnya. Tapi kalau soal motor tadi, kamu harus belajar terus sampai tenang. Kalau kamu sudah trauma, fobia, kamu jadi nggak tenang. Ya, coba, karena ini penting transportasi, kamu belajar. Nah, soal pelepasan, saya tidak tahu apakah kamu sudah pelepasan atau tidak. Cari pendeta di sekitar itu yang bisa mendoakan pelepasan. Oke, teruskan. Kami juga mohon doa untuk anak kami yang kedua, supaya bisa bicara dengan baik. Aduh. Sekarang ini sedang terapi, dalam kurung seingat saya waktu dia di kandungan, saya sering mimpi tidak bisa bicara. Mulut saya terbuka tapi tidak bisa keluar suara. Waduh. Apa ini berkaitan, Pak? Berkaitan sekali. Ya. Bagaimana lepas dari ini semua, Pak? Mesti didoakan ya. Terus? Saya rindu bisa menolong suami karena dia pun sangat capek kerja. Saya rindu anak saya dipulihkan bisa bicara. Saya juga rindu keluarga saya diselamatkan. Mohon pencerahannya Pak Eras. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Tolong doakan kami. Terus? Ya. Ini catatannya, mata anak kami jarang fokus untuk anak yang kedua ini usia 7,5 tahun. Kami rindu anak kami bisa bicara normal dan bisa sekolah formal. Ini anak bukan hanya masalah tidak bisa bicara loh. Mungkin ada kebutuhan khusus juga. Ruwet sekali ya. Iya. Kalau kita doakan dari jauh lewat video call, coba saja kita lakukan ini kalau di sana nggak ada pendeta. Iya. Ini wanita jadi bulannya. Didoakan pelepasannya. Iya. Ke ibu dulu, ibunya dulu. Tapi saran saya coba kamu ikut doa pagi jam 5 WIB. Dia di mana tinggalnya? Medan. Kalimantan, Pak. Tinggalnya di Kalimantan. Coba Kalimantan mana? Kalau ada Kalimantan pendeta yang saya Barat. kenal bisa pelepasan, coba dilayani langsung. Saya punya kenaluri teropongan, rasanya dia harus dilayani langsung. Ya. Nggak cukup dengan video call. Ini berat, ini kuasa gelapnya. Ya. 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 Saya kira cukup ya. Ya. Kita kalau membaca masalah orang kok capek banget ya. Ya, ikut lanjut. Aduh. Tapi baiklah saudara, kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.